Halo, selamat siang semuanya, KB Friends. Ketemu lagi dengan agenda rutin kita, yaitu dari KB Valburi Suritas Semarang. Setiap hari Senin akan ada sesi stock review dan juga stock pick. Nah, untuk kali ini, tepatnya di tanggal 4 Maret 2024, ada yang spesial. Kali ini kita akan mengulik market selama sepekan lalu dan juga pastinya yang ditunggu-tunggu oleh KB Friends, yaitu saham apa yang menarik dan bisa diperhatikan, yaitu dengan Pak Kavi. Nah, sebelum dimulai, pastinya KB Friends kalau ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya tentang saham yang mau dianalisis, KB Friends langsung saja bisa tulis di kolom komentar atau bisa di question box langsung. Nah, untuk KB Friends, gimana nih kondisi portal KB Friends semuanya saat kondisi IHSG ya di sesi closing satu kali ini dalam kondisi merah? Nah, harapannya KB Friends semuanya masih tetap selalu ceria meskipun kondisi IHSG saat ini cukup membingungkan ya. Nah, untuk KB Friends yang merasa bingung kondisi market untuk ke depan seperti apa, nah KB Friends nanti bisa melihat outlook atau IHSG untuk kedepannya ini. Oke, ini sepertinya belum bergabung. Nah, untuk KB Friends, tinggal menghitung hari lagi udah mau masuk bulan puasa ya KB Friends. Tak terasa ya. Oke. Mungkin kurang 1 mingguan ya. Ini udah mulai masuk bulan puasa. Halo, selamat siang Pak Kavi. Gimana kabarnya Pak Kavi? Oke, sebelumnya kita akan ucapkan sekali lagi dari awal, selamat siang semuanya KB Friends. Untuk kesekian kalinya ketemu dengan saya Nasih dari KB Valburi Sekuritas Semarang. Untuk kali ini akan ada stock review dan juga stock pick yang spesial yang akan dibawakan oleh Pak Kavi, CTA, CIT RSA, CT RIB, AWP, yaitu dari Retail Equity Research KB Valburi Sekuritas Pusat. Nah, pastinya untuk KB Friends yang penasaran dan juga mau memberikan penjelasan saham yang sudah dimiliki, langsung saja bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya, seperti biasanya kita akan mereview market selama sepekan lalu, dan yang ditunggu-tunggu KB Friends adalah watchlist atau stock pick yang bisa diperhatikan untuk hari ini maupun untuk seminggu ke depan. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga semua risiko, untung maupun rugi akan ditanggung oleh tanggung jawab pribadi masing-masing. Sebelumnya kita akan melihat kondisi market regional dan juga komoditas selama sepekan ini. Untuk Dow Jones mengalami penguatan sebesar 0,11, mengalami pelemahan 0,11%. Nasdaq mengalami penguatan 1,74%, US Dollar Index mengalami pelemahan 0,17%, CBO mengalami pelemahan 0,93%, oil mengalami pelemahan 0,46%, nikel mengalami penguatan 1,25%, timah mengalami pelemahan 0,06%, gold mengalami penguatan 0,52%, dan coal mengalami pelemahan 1,07%. Nah, untuk Nasdaq sendiri mengalami penguatan ditunjang oleh saham-saham teknologi ya, KB Friends, yang berlanjut bahwa antusiasme dari investor masih cukup yakin untuk kedepannya tentang emiten dalam kecerdasan buatan dan juga didukung dengan adanya penurunan imbal hasil treasury. Nah, untuk dari nikel sendiri digadang-gadang bahwa nanti negara kita ya akan mempersulit izin untuk nikel sehingga secara nggak langsung supply dari nikel akan mengalami defisit dan mungkin harapannya ya harga nikel akan kembali rebound.
Nah, untuk IHSG di sesi 1 ini closing di level 7.300 dengan pelemahan poin 11,49 dan pelemahan sebesar 0,16%. Nah, untuk value transaksi di sesi 1 ini mungkin mengalami penurunan ya Happy Friends, yaitu sebesar 3,674 triliun, dan untuk minggu ini asing mencatatkan net sell 2,4 triliun. Nah, untuk di sesi 1 ini, saham yang mengalami kenaikan sebanyak 233, yang mengalami penurunan sebanyak 283, dan tidak mengalami perubahan sebanyak 244. Nah, untuk langsung saja, untuk yang pertama ini, silakan Pak Kavi mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu Pak Kavi. Ya, halo, Mas. Bisa memperkenalkan terlebih dahulu biar Kavi Friends yang penasaran bisa semakin tahu gitu Pak. Oke. Salam kenal semua, saya ikuti research baru di KB Sekuritas. Saya mulai di awal Februari kemarin. Oke, kita mungkin langsung nih Mas, langsung bahas IHSG ya. Iya, benar banget Pak. Oke, sebelumnya kita lihat time frame 3 tahunan nih. Kita tahu pergerakan IHSG Southwest kurang lebih hampir 3,5 tahun ya sejak post corona, di mana di belakangan ini 2 bulan harga IHSG cenderung sudah berada di area resist kuatnya nih Mas. Jadi kita bisa wait and see banget nih area resist kuatnya di 7377 sampai 7350-an, di mana ketika break itu we hope bakal terjadi bull run pada IHSG nih Mas. Jadi benar-benar diwanti-wanti efek bull run yang terjadi pada IHSG ini. Mungkin itu bisa kita paling pantau ya untuk IHSG sendiri, dan terutama ketika IHSG bull run itu bisa kita pantau di saham-saham big bank yang korelasinya sama dengan pergerakan IHSG, which is itu ada BRI dan BBCA juga termasuk. Baik Pak Kavi, mungkin ada masuk enggak nih di saham banking selama naik IHSG kemarin? Baik Pak Kavi, mungkin nanti bisa didukung dengan chat, apakah bisa Pak? Biar nanti Kavi Friends nanti kita bisa semakin tahu. Oke, dari Pak Kavi sudah memberikan gambaran IHSG ke depannya. Kira-kira dari Pak Kavi, apakah IHSG akan berpotensi melanjutkan penurunan atau gimana nih Pak nanti? Untuk jangka pendek masih Southwest ya, di angka 7350 sampai 7300 karena ada di area channel downtrendnya nih Mas. Nah, tapi kita perlu wanti-wanti ketika dia bergerak either itu di bawah resist channel atau dia bakal break di resist kuatnya selama 3 tahun ke belakang, which is itu di 37377, di mana jika break di 7377 resist kuatnya, we believe itu bakal menunjukkan sentimen positif dan akan menunjukkan IHSG bakal bullish nih. Jadi itu sentimen bagus ya untuk IHSG nantinya. Baik Pak Kavi, terima kasih. Bullishnya lagi nih setelah post corona kan udah lama nih, IHSG belum bullish lagi. Oke Pak. Oke, untuk KB Friends, sebelum ke stock pick yang ditunggu-tunggu oleh KB Friends semuanya, kita akan melihat sekelas info market. Oke, pada tahun 2023, industri furnitur memberikan kontribusi terhadap PDB yaitu sebesar 1,3% dengan kinerja ekspor mencapai 1, miliar US dollar. Nah, untuk KB Friends yang mungkin memburu nih untuk saham-saham yang rebalancing index ya, ini ada update yaitu FTSE Global Equity Syariah akan melakukan rebalancing, yaitu saham yang masuk yaitu MAPI, Cuan, dan juga PTBA. Untuk saham yang keluar yaitu saham ADI dan juga PTPP. Nah, itu mulai berlaku efektifnya 18 Maret. Nah, mungkin untuk sesi-sesi mungkin yang biasa ditarik ketika closing itu tanggal 15 Maret begitu. Nah, untuk selanjutnya untuk aksi corporate action, untuk hari ini ada RUPS BBNI, untuk tanggal 5 ada RUPS BX dan juga POL, untuk tanggal 6 Maret ada RUPS BPTN, dan tanggal 7 ada RUPS BMRI dan juga SDRA, dan untuk tanggal 8 ada RUPS BGTG dan juga MAGP. Nah, untuk dividen yang KB Friends yang dividen hunter, hari ini ada Comdet yaitu saham PJAA sebesar Rp32 atau dengan dividen yield hampir 3,31%. Untuk KB Friends yang dividen hunter, bisa nih PJAA hari ini bisa melakukan pembelian begitu.
Oke, untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh KB Friends semuanya, silakan Pak Kavi bisa memberikan stock pick begitu Pak. Oke, mungkin sebelum masuk ke topik kita agak sedikit bahas nih Mas tentang tech company. Kita tahu di US lagi booming dan viral tentang AI, dan kebetulan juga saham Nvidia itu lagi hype-nya all time high juga ya. Nah, kalau kita lihat korelasinya dengan saham tech yang ada di Indonesia, biasanya itu ada Telkomsel, Excel, dan ISA. Dua itu ISA dan Excel sudah naik banyak nih karena ada news kemarin juga tentang kolaborasinya dengan Huawei. Dan yang kita lihat masih lagging itu Telkomsel. Jadi teman-teman KB itu bisa lihat saham Telkom ya seminggu 2 minggu ke depan. Jadi mungkin bakal ngikut pergerakan dari ISAT dan Excel juga nih. Itu sih sebelum kita masuk ke stock pick. Oke, kita langsung masuk ke stock pick sekarang. Gambarnya udah kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke, mungkin yang pertama saya akan ambil Astra nih, Mas. Kita tahu minggu yang lalu ada muncul laporan keuangan kuartal 4 di mana itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya. Even year on year-nya cukup naik lebih di atas 10%. Dan itu langsung naik ketika news itu rilis besoknya di tanggal 28 hari Rabu ya. Ketika 1 hari setelah news itu rilis, itu terjadi kenaikan. Dan kita tahu juga di Astra itu akan ada pembagian dividen. Dari yang saya Pak, benar, Pak. pembagian dividen itu di angka 421 kurang lebih ya. Dimana kalau kita ambil di angka sekarang itu yield-nya itu masih di angka 8%. Jadi kita bisa banget nih untuk teman-teman KB untuk beli saham Astra dengan potensial upside sampai hari kumget itu bisa estimasi dengan gampang ya. Kita bisa cuan kurang lebih 5%. Jadi masih bisa banget nih untuk saham ASI kita akumulasi buy di range area 5150 sampai 5250 dengan potensial upside juga masih bisa terdekatnya masih bisa di 55 sampai 56. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kita bisa juga Oh iya Pak, untuk sebelumnya Pak, untuk Astra area stop loss-nya di area berapa ya Pak? Untuk Astra, untuk stop loss-nya mungkin terdekatnya di 51 Mas, cukup. Di 51 ke bawah 51 udah cukup banget. Karena kalau kita lihat either itu dari teknikal ataupun kita combine dengan fundamental dan IPS yang cukup naik signifikan, belum lagi ditambah dengan pembagian dividen kurang lebih di bulan April nanti, semua itu menunjukkan sentimen yang bagus. Itu sih untuk saham ASI sendiri. Baik Pak, untuk Astra kemungkinan itu ya Pak, harapannya bisa dapat dividen dan juga capital gain ya Pak? Bener banget. Jadi kita bagi teman-teman yang dividen hunter, oke, kita bisa hold juga setelah dividen kemudiannya sampai exit dan menerima dividennya. Tapi bagi teman-teman yang mengincar hanya capital gain sebelum terjadinya kemudian itu juga boleh banget. Bahkan kalau kita lihat based on history chart-nya juga, itu saya ada kasih juga rekomendasi di akhir-akhir Februari itu biasanya kalau ngikut yang history tahun lalu ya di 2023 itu di akhir Februari mengeluarkan keuntungan di kuartal 4 di mana ketika itu keluar dan keesokan harinya itu naik kurang lebih 8% lebih. Walaupun harinya di minggu lalu itu nggak naik sampai 8%, tapi kurang lebih itu 4-5% kita dapat dalam waktu 1 hari. Nah, kalau kita bisa pakai sentiment news ini juga, terus mengkombinasikan dengan history chart-nya juga itu bagus banget untuk teman-teman bisa masuk di saham yang oke-oke ya, kayak ASI juga gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga historinya bisa terulang ya Pak. Yes, amin. Karena cukup besar juga ya dividennya untuk ASI di 421. Iya Pak, oke Pak. Oke, next mungkin ada keluarganya ASI juga nih, ada UNTR ya. Kalau kita lihat based on fundamental, di situ juga ada kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun kita tahu UNTR itu sudah ada melakukan pembagian dividen interim di bulan 12 atau bulan 11, kalau tidak saya lupa. Dan akan juga membagikan dividen kurang lebih di bulan 4-5an ini ya, untuk dividen realnya. Dan itu
kalau kita mengambil estimasi paling jelek itu mengambil IPS di 2021 dan 2020 which is itu dividend payout rasionya hanya 40%. Dimana kalau kita lihat di tahun lalu itu akhir tahun udah 10%, berarti kita mengambil 30% lagi. Itu range areanya itu sekitar 1.600 sampai 1.400 maaf sampai 1.600. Dimana juga kalau kita pakai yieldnya mendekati Komdet juga masih bagus banget nih untuk UNTR untuk kita beli. Jadi untuk buy range areanya bisa di area 23.600 sampai 24.000. Jadi itu untuk buy juga masih bagus ya untuk UNTR. Karena kalau kita lihat based on technical juga sudah ada reversal, tanda reversal yang cukup bagus di area Fibonacci 0618 dan juga itu mendekati area resist channel downtrendnya juga itu di area 25 ribuan. Jadi based on technical dan based on fundamental dua-duanya sama-sama bagus nih untuk saham UNTR kalau kita beli sekarang dengan kita hold sampai di area Komdet juga. Itu sih Mas. Baik Pak, untuk UNTR kira-kira momentum dividen ini bisa untuk closing gap down-nya nggak Pak kira-kira Pak? Bisa juga karena baik itu fundamental dan teknikalnya sama-sama mendukung, sama-sama bagus banget nih. Kalau kita lihat di TF Daily, kita zoom in lagi, ketika dia membentuk bullish, terus side turun, retracement, terus membentuk juga channel uptrend channel atau ascending broadening wedge, di mana dia sudah mental lagi di area midpoint-nya dan kemungkinan bakal break uptrend-nya, resistnya dan mengejar area 249 sampai 25. Jadi dikombinasikan itu bagus banget nih, technical dan fundamental. Oke Pak, bisa untuk next sahamnya Pak? Next saham kita ada Raja. Jadi untuk stock pick kali ini kita combine dua-duanya ya, baik itu fundamental dan technicalnya harus sama-sama bagus. Nah untuk next Raja itu bisa bagus banget nih untuk di hold. Even dia memberikan dividen juga walaupun tidak terlalu banyak, tapi based on technical dan EPS, Raja itu di 3 tahun ke belakang 2020, 21 dan 22 yes, itu lebih condong negatif nih, rugi terus. Tapi di 2023 itu menunjukkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, bahkan kuartal 4 yang bakal nanti rilis itu menunjukkan sentimen positif semua. Jadi kita bisa buy dengan sambil menunggu laporan kuartal 4 untuk keuntungan year on year-nya juga kemungkinan akan menunjukkan kenaikan yang signifikan nih. Tapi balik lagi kita tentu ada area buy dan stop loss juga nih untuk teman-teman yang mau masuk ya. Untuk Raja kita area buy areanya itu 1370, 1390 masih bisa. Untuk area stop loss-nya di 1330, sedangkan TP1-nya itu di 1410 sampai 1420, untuk TP2 di 1470-an. Baik Pak, bisa selanjutnya Pak sahamnya? Oke, next kita ada BBTN. Di BBTN juga sama-sama bagus ya, based on technical dan fundamental juga ada kenaikan yang cukup signifikan di IPS-nya. Kalau kita lihat masih uptrend, di mana sudah break channel uptrend-nya juga. Di saat ini dia lagi retest ya, di dalam channel downtrend kecilnya, kita bisa antisipasi buy on weakness di area 1390 sampai 1400, itu bisa juga sih di area itu. Untuk stop loss-nya itu kurang lebih cukup di area 1350-an ke bawah udah cukup untuk SL, sedangkan take profit pertamanya bisa di 1480 sampai 1490. Dan BBTN termasuk banjir katalis positif ya Pak? Kemungkinan nanti ada merger dengan Bank Muamalat. Yes, benar banget. Itu salah satu sentimen positif dari segi fundamental news juga ya. Jadi mendukung pergerakan di price action-nya juga nih. Kita mungkin masuk ke saham terakhir ya. Iya Pak. Era. Untuk fundamental era saya belum lihat banget nih, tapi untuk teknikal itu akan ada tanda-tanda break downtrend channel. Dan kalau kita lihat di time frame lebih kecil, ini lagi menunjukkan uptrend yang cukup baik ya. Kurang lebih dari bulan Desember tahun lalu 2023, 15 Desember itu ada pola double bottom juga, sudah ATP area double bottomnya, tapi
ada mental di area support trendline juga nih. Jadi teman-teman bisa antisipasi buy era di 4 kurang lebih di 456 sampai 460 oke juga nih. Sedangkan untuk stop loss-nya ada di 440 ke bawah, itu stop loss-nya cukup aman. Dengan TP pertama ada di 486 sampai 490 untuk TP satunya. Dan antisipasi juga di area strong resist juga, big possibility kalau ada impulsif volume, terus diikuti juga breakout resist, itu akan lanjut ya kenaikannya sampai area TP berikutnya di channel uptrend-nya kurang lebih bisa sampai 550-an. Baik, Pak. Untuk era kemungkinan nanti akan ada peningkatan pendapatan ya, Pak. Nanti kalau bisa, Pak, jadi distributor Vision Pro ya, Pak. Benar, itu mungkin possible juga ya untuk Vision Pro yang lagi viral di Amerika kan. Itu langsung sold out, mungkin itu akan menjadi sentimen positif juga untuk laba era di tahun 2024. Barusan saya cek era di kuartal 4-nya belum keluar, tapi kalau kita ekspektasi di kuartal 1, 2, dan 3 lebih condong ya, kalau realisasinya mungkin bakal menurun nih laba tahun ini era di 2023 sampai 2002 dibandingkan labanya di 2022. Jadi based on fundamental sebenarnya agak sedikit kurang bagus. Tapi kalau kita lihat sentimen-sentimen news yang barusan keluar untuk era dan kolaborasinya dengan Apple, big possibility itu menjadi sentimen positif ya di 2024 nanti. Baik, Pak. Oke, sekali lagi mengingatkan untuk KB Friends, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau di question box. Oh ya, Pak Kapi, ini kan bentar lagi udah mau masuk bulan puasa nih. Dan pastinya nanti akan memberikan invest juga kepada emiten-emiten yang ada di bursa kita. Kira-kira emiten apa nih Pak yang bisa biasanya jadi langganan nih? Kalau bulan puasa kemungkinan besar akan apa? Kalau itu sih saya balik lagi. Even memang banyak dibilang kalau oke, sektor consumer bakal naik ketika menjelang bulan puasa. Tapi kalau kita lihat juga mungkin juga yes terjadi, tapi mungkin juga tidak. Balik lagi ke teknikalnya nih. Kalau memang ada sektor lain yang lebih dominan untuk naik, kita based on test action gitu mas. Jadi nggak harus terpatok nih dengan adanya bakal konsumen sektor apa yang bakal naik gitu. Contoh kayak di pemilu kemarin, kalau kita tahu isunya yang ada di publik, sentimen di sektor kertas ya bakal naik gitu cukup signifikan, tapi ternyata yes naik tapi tidak terlalu cukup signifikan gitu, dan bakal udah ada terjadi penurunan juga gitu. Kita mungkin bisa sama-sama lihat deh sektor apa yang mendekati lebaran nanti atau puasa nanti yang bakal dominan gitu. Mungkin kita bisa ride the wave ya. Oke. Dari Mas Nasi mungkin ada pertanyaan lagi? Oke Pak, ini untuk kemungkinan yang belum terlalu hilang banget, ini kan pemilu ya Pak. Kira-kira ini akan berlangsung 2 putaran atau gimana nih Pak? Dan pastinya untuk saham gimana nih Pak? Nah, kalau ke saham kita lihat lagi contoh kemarin ketika pengumuman hasil quick count Prabowo menang, sentimen langsung positif ya untuk banking dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk pemilu berlangsung 2 putaran atau terjadinya ulangan pemilu, mungkin kemungkinan besar enggak. Tapi dengan adanya respon kemarin setelah H+1 hasil pemilu kan cukup bagus ya hasilnya ke IHSG, mungkin kita bisa lagi nih sampai terjadinya pergerakan yang cukup signifikan gitu di saat IHSG baik itu either dia naik atau turun gitu. Itu sih. Baik Pak, ini ada pertanyaan. Untuk saham-saham di sektor transportasi gimana ya Pak gitu. Mengingat ini tiket-tiket kereta itu udah pada habis tak untuk mudik nih Pak. Nah balik lagi tuh Mas, saya lebih condong
price action sih. Jadi contoh ada salah satu teori di technical analysis ya, di mana itu isinya market discount everything, di mana itu market itu atau harga di chart itu sudah menunjukkan semua sentimen yang ada gitu. Jadi nggak saya terlalu patokin sih itu saham apa nih, kira-kira contoh kayak tadi saya bilang gitu, saham kertas nih bakal gerak di pemilu gitu. Saya balik lagi lihat aja top gain yang naik apa, saya based on top gain sih biasanya kalau untuk mencari stock pick ataupun main sendiri gitu. Karena di mana ada top gain, di situ udah ada akumulasi buy dari partisipasi publik gitu. Jadi kita riding the wave aja. Itu sih. Baik Pak, ini kemungkinan pertanyaan terakhir Pak, yaitu saham PGEO Pak. Ternyata PGEO ada mesop ya Pak, itu dengan harga pelaksanaan 648 Pak. Ini kira-kira kalau udah punya itu enaknya gimana nih Pak? Nah, kalau based on chart, saya balik lagi kita lihat chartnya, action di chart. Oke, dia memang ada sentimen lebih condong sideways kalau untuk jangka menengah ya. Tapi kalau kita lihat time frame yang besar dari tahun lalu di Agustus itu masih lebih condong bullish. Di mana juga ada pattern di dalamnya itu ada symmetrical triangle. Kita bisa antisipasi buy on weakness nih di area support kuatnya. Kurang lebih itu di harga 1200-an ya. Itu udah bisa area buy-nya. Sedangkan untuk SL cukup bagus juga, cukup sedikit, bisa di area 1170 sampai 1180 masih oke sih untuk PGO kita buy on weakness. Ketika break area 1170 atau 1180 itu bisa langsung cut. Untuk TP satunya mungkin ada di area resist sideways di sini, itu kurang lebih di 1280 sampai 1290 masih cukup oke untuk risk and reward-nya, kurang lebih 1,5 banding 1. Baik Pak, untuk PGO ada mesop dengan harga pelaksanaan 648 Pak. Dan untuk saat ini selisihnya hampir 50% lebih Pak. Itu kira-kira akan ada gejolak besar atau enggak Pak? Seperti dulu ya Pak, Goto ketika mesopnya Rp2 atau berapa itu Goto langsung ada gejolak sell yang cukup besar Pak. Benar. Atau mungkin kalau kita lihat baru-baru yang di belakang ini ada Inco juga ya. Event kemarin Iya Pak, benar. Belum fix, ternyata fix, dan itu menjadi sentimen negatif banget nih untuk Inco turun banget di dalam ya. Bisa jadi untuk di PGO terjadi penurunan dalam juga dengan isu tersebut. Mungkin kalau bagi teman-teman yang risk averter atau yang tidak terlalu risk taker, itu bisa langsung skip saham-saham PGO. Itu masih banyak deh. Intinya kita fokus di saham-saham yang masih ada public partisipasi buy-nya lebih banyak gitu, daripada kita lebih ke gambling untuk saham-saham yang sideways. Dan apalagi ketika ada isu-isu negatif ya mungkin kita lebih skip atau cari saham-saham yang ada isu negatif positifnya bahkan. Itu sih. Baik Pak Kavi, terima kasih. Sekali lagi untuk KB Friends, tadi saham-saham pilihan dari Pak Kavi yaitu saham ASI, ONTR, Raja, BBTN, dan juga ERA. Nah untuk KB Friends yang mau dividen hunter, tadi salah satunya ada di saham ASI, ONTR, dan pastinya disertai dengan fundamental yang bagus. Dan pilihan sahamnya juga pastinya itu ya Pak, terhindar dari dividen trap ya Pak. Benar, itu juga bisa kita salah satu alasan buy ya. Oke Pak, ini nggak terasa sampai di penghujung waktu. Mungkin Pak Kavi ada tambahan Pak mengenai advice dalam market ini yang bisa dikatakan cukup boring ya Pak? Mungkin advice terakhir sih, mungkin salah satu pepatah yang terkenal di Wall Street ya, riding the wave. Jadi kita hanya fokus masuk di saham-saham yang memang lagi wave-nya buy gitu. Jangan terlalu gambling masuk di saham yang lagi downtrend gitu. Kita itu kayak catching the falling knife, menangkap pisau yang jatuh. Either itu mantul ya, tapi kita lebih tahu kalau itu memang akhirnya masih turun gitu. Jadi kita fokus sama saham-saham yang lagi wave-nya bagus gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Kavi untuk advice-nya. Benar banget untuk KB Friends. Kalau bisa riding menghindari trend yang sekiranya sudah terbentuk, yang sudah terlihat jelas, dan untuk gamblingnya mungkin bisa dikurangi. Untuk terakhirnya, ini ada kata bijak, yaitu tidak ada jaminan dalam berinvestasi, tetapi tentang memiliki peluang yang menguntungkan, dari David Tipper. Sekali lagi, kalau ada kesalahan, kami mohon maaf.
Dan KB Friends, jangan khawatir yang belum sempat nonton atau belum sempat join, akan kami upload di akun channel YouTube kami dan juga di IG kami. Sekali lagi, ingat investasi, ingat KB Valburi Sekuritas Semarang. Terima kasih Pak Kavi, selamat siang semuanya KB Friends. Sampai jumpa untuk minggu depan.